Wang Zhengyi adalah seorang ahli bela diri pada akhir dinasti Qing. Ia berasal dari Changzhou, Hebei. Dia adalah seorang etnis Muslim Hui. Sekarang mari kita simak kisah hidupnya. Wang Zhengyi lahir di tahun 1854 di Changzhou, Provinsi Hebei, dari orang tua Muslim Hui. Hidup keluarga Wang jauh dari berkecukupan, malah sebenarnya lebih cenderung melarat. Pada usia 3 tahun, Zhengyi menjadi anak yatim setelah ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga kaya di Changzhou sambil membesarkan Zhengyi. Wang Zhengyi kecil dikenal sebagai anak yang lemah dan penyakitan, serta sering dibuli oleh anak-anak lain yang lebih besar. Zhengyi berhasrat ingin belajar kungfu agar bisa membela dirinya dan menjadi lebih kuat. Biasanya anak-anak Muslim Hui di Changzhou dikirim oleh orang tua mereka untuk belajar bela diri pada ahli bela diri Muslim Hui juga. Memang Provinsi Hebei dan Henan dikenal sebagai daerah pusat bela diri Muslim Hui, dan di Hebei yang paling terkenal adalah Changzhou. Salah satu pendekar Muslim Hui yang terkenal di Changzhou bernama Li Fenggang, dan Zhengyi meminta izin pada ibunya untuk bisa berguru pada Li Fenggang. Saat itu, Li Fenggang sudah memiliki 4 murid. Salah satunya adalah Liu Dequan, yang nantinya akan belajar pakuacang pada Dong Haichuan di Peking. Awalnya Li Fenggang menolak untuk menerima Zhengyi, tapi rupanya Zhengyi tak kalah keras hatinya. Suatu hari Zhengyi makan sebanyak-banyaknya lalu pergi ke depan pintu rumah Li Fenggang dan berlutut seharian di sana memohon agar diterima sebagai murid. Akhirnya luluh juga hati Li Fenggang melihat tekad Zhengyi, hingga akhirnya meluluskan permintaan Zhengyi. Pada umur 12 tahun, ia resmi menjadi murid kelima dari Li Fenggang. Sebagai murid kelima, gurunya memanggil Wang Zhengyi dengan nama Wang Wu atau Wang si nomor 5, yang nantinya menjadi nama julukannya. Li Fenggang adalah pendekar lihai yang terkenal dengan 2 ilmu andalannya. Yang pertama, kungfu tangan kosong khas Muslim Hui yang bernama Xin Yi Liu He Chuan. Yang pernah membaca komik Kenji pasti ingat kungfu ini. Xin Yi Liu He Chuan yang dijuluki salah satu dari 3 kungfu pelindung minoritas Muslim Hui. Ilmu yang kedua adalah ilmu senjata yang khusus memakai golok. Li Fenggang sendiri terkenal dengan julukannya Li Psikolog Ganda alias Shuang Dao Li. Walaupun Wang Zhengyi mewarisi 2 ilmu tersebut dari gurunya, tapi untuk senjata dia lebih fokus berlatih untuk menguasai ilmu golok, karena sesuai dengan minat dan bakatnya. Golok yang digunakan oleh Zhengyi adalah golok jenis Tatao. Dan di masa depan, Wang Zhengyi terkenal tak pernah kalah bertarung hingga dijuluki Tatao Wang Wu. Selesai belajar ilmu bela diri dari gurunya, Wang Wu bermaksud membantu ibunya mencari uang untuk kehidupan yang lebih layak. Li Fenggang minta pada adik seperguruannya Liu Xilong yang memiliki bisnis biro ekspedisi pengawal barang pengiriman untuk memperkerjakan Wang Wu. Wang Wu sering diajak paman gurunya untuk mengawal langsung barang kiriman dari utara hingga jauh ke selatan. Mengawal barang kiriman berarti banyak berhadapan dengan perampok, dan Wang Wu memanfaatkannya untuk mengasah kemampuan bertarungnya, hingga kemampuan bela dirinya meningkat pesat lewat pertarungan demi pertarungan. Umur 34 tahun, Wang Wu memutuskan untuk merantau ke Peking dan membuka usaha biro ekspedisi pengawal yang dinamakan Yuanshun Biaoju. Biro pengawal Yuanshan laku karena barang kiriman yang dikawal Wang Wu selalu aman hingga tiba di tempat tujuan tanpa pernah dirampas perampok di tengah jalan. Keahlian penggunaan Tatao dari Wang Wu ini membuat banyak orang datang ingin belajar ilmu bela diri pada Wang Wu. Di antaranya para pemuda pergerakan nasionalis, seperti tokoh muda reformasi Tan Sitong. Murid-murid Wang Wu inilah yang nantinya memperkenalkan si Raja Golok Wang Wu pada konsep nasionalisme, reformasi, dan pergerakan revolusioner.
Ketika Kaisar Guangxu dari dinasti Qing mengumumkan reformasi 100 hari, para reformis termasuk Wang Wu dan murid-muridnya menyatakan dukungan penuh. Sayang, Kaisar yang masih muda tersebut gagal mewujudkan rencananya. Karena Ibu Suri Cixi menentang dan akhirnya mengkudeta kekuasaan Kaisar Guangxu. Wang Wu bersama murid-muridnya pernah menyerbu istana dan mencoba membebaskan Kaisar Guangxu dari tahanan istana. Sayang usahanya gagal. Pada tahun 1898, semangat reformasi dan jiwa patriot Wang Wu masih tetap menyala-nyala. Pada tahun 1899, pecah perang Boxer yang diinisiasi para jago kungfu perguruan bela diri di Tianjin. Zhang Dejiang, si pemimpin nomor 1 milisi Boxer, khusus datang ke biro pengawal Yuan Shun demi mengundang Wang Wu untuk ikut serta dalam milisinya. Ia pun menerima tawaran itu tanpa ragu. Selama 1 tahun, ia mengikuti milisi ini bertarung melawan aliansi 8 negara asing dan banyak membunuh lawan-lawannya. Akibatnya ia dikejar-kejar tentara aliansi 8 negara asing. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya dia akan jatuh juga. Begitu pula dengan Wang Wu yang selalu lolos dari kejaran aliansi, hingga pada akhirnya terdesak oleh kepungan pasukan Jerman dari aliansi 8 negara. Tak tahu Wang Wu sendiri, walau tak pernah kalah bertarung seumur hidupnya, akhirnya harus tewas diterjang peluru dari senjata yang ditembakkan tentara Jerman. Ia harus mengakui kecepatan sabetan golok di tangannya kalah cepat dengan peluru yang dimuntahkan senjata api. Kepalanya dipenggal dan digantung di depan gerbang Donghaiyan sebagai peringatan bagi masyarakat. Tak lama kemudian, tiba-tiba, kepala Wang Wu menghilang diambil orang. Kabarnya, Huo Yuanjia bersimpati pada Wang Wu dan merebut kepalanya agar bisa disatukan dengan tubuhnya dan dimakamkan secara layak oleh keluarga Wang. Kisah heroik Wang Wu pernah beberapa kali diadaptasi ke layar lebar maupun layar kaca. Karakter Wang Wu dibuat semi-biografi dengan campuran fiksi dan dimunculkan lewat nama julukannya, Tata Wang Wu. Ada serial yang menempatkannya sebagai tokoh utama, ada pula sebagai karakter pendukung protagonis dari Huo Yuanjia. Beberapa di antaranya, Iron Bodyguard di tahun 1973. Film layar lebar ini karya sutradara legendaris Zhang Jie, dibintangi oleh Chen Kuan-tai sebagai Wang Wu dan Yue Hua sebagai Tan Sitong. Blade of Fury 1993. Film layar lebar ini fokus menceritakan keterlibatan Wang Wu dan muridnya Tan Sitong dalam revolusi hingga Tan Sitong dieksekusi. Disutradari oleh Sammo Hung, Wang Wu dimainkan oleh ahli kungfu Yang Fan dan Tan Sitong dimainkan oleh Ti Lung. Find the Light tahun 2003. Serial TVB Hong Kong dengan bintang Ron Eng sebagai Wang Wu dan Bosco Wong sebagai Tan Sitong. Huo Yuanjia 2008. Serial ATV dengan tokoh utama Huo Yuanjia yang dimainkan Ekin Cheng. Wang Wu diperankan oleh Ben Eng sebagai karakter pendukung. Heroes 2021. Serial CCTV Mainland yang dibintangi oleh Chow Wen-chu sebagai Huo Yuanjia. Tokoh Wang Wu adalah karakter pendukung yang dimainkan oleh aktor Zhang Yonggang. Itulah kisah Wang Zhengyi, seorang ahli bela diri yang berasal dari etnis Muslim Hui. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video yang lainnya.